Tapi bukan alasan. Alasan kita, saya mau tiap hari khatam Quran. Sebab baca Al-Ikhlas 3 kali beres. Bukan gitu Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian Nabi bersabda juga Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, ya kita nanti hafal. Kita banyak pahala, banyak fadilahnya. Begitu juga nanti Bapak Ibu. Fadilahnya termasuk fadilah surah Al-Kahfi. Ibu yang membaca surat Al-Kahfi, kayak tadi ya, alhamdulillah hanya kita pas pisan tadi Al-Kahfi dibuka ya, tadi Al-Kahfi ngan bacanya rada kaku. Kenapa kira-kira ibu-ibu kaku? Jarang baca, bacanya Yasin. Coba saya suruh ibu baca Yasin, lancar Masya Allah, Yasin wal Quranil Hakim. Cepet-cepet juga pasti bisa. Padahal semua hadis-hadis Bapak Ibu yang membicarakan tentang keutamaan Yasin itu hadisnya lemah. Yang sahih itu adalah surah Al-Kahfi. Maka ibu harus baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Jangan Yasin terus Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kalau ibu hafal Al-Kahfi 10 ayat di awal, maka kita akan terbebas dari fitnah Dajjal. Dan kita akan mendapatkan cahaya dari mulai kita baca itu hari Jumat sekarang, ke Jumat depannya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah hafal ya Al-Kahfi waktu itu. Mudah-mudahan masih ingat. Masih lupa sebagiannya. Nah, makanya kan kita baca surah Al-Kahfi sebelum kita mulai itu kan dari ayat 1 sampai 10 dengan harapan kalau Yasin saja setiap malam Jumat ibu sudah hafal, bagaimana dengan surah Al-Kahfi dengan 10 ayat? Al-Kahfi mah 10 ayat Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Satu huruf satu ayat we dulu. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Terus sampai lanjut. Waktu kita rihlah juga apa? Hadiahnya lumayan. Siapa yang hafal 10 surah ayat Al-Kahfi di awal, ada yang ngacung bahasa eta, dikasih hadiah. Lalu kemudian harapan saya, mudah-mudahan surah Al-Kahfi masih hafal. Kita udah bahas juga ya hadisnya minggu lalu. Barang siapa yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun, kata Nabi, itu seperti rumah yang sudah roboh. Kalau kita nggak punya hafalan. Tapi kan ibu punya hafalan, alhamdulillah. Al-Ikhlas sudah hafal, Al-Falaq sudah hafal, An-Nas sudah hafal, Al-Fatihah sudah hafal. Apalagi Al-Lahab sudah hafal ya. Nah itu dia hafalan. Jadi nanti di surga Bapak Ibu, Allah menyuruh kita untuk membaca ulang hafalan kita sejauh mana. Jadi semakin banyak hafalan seseorang, maka tingkat surganya semakin tinggi. Orang juga nanti akan disuruh membaca Al-Quran dengan suaranya yang bagus. Ya, kita lanjutkan saja, Pak Ibu. Ya, ini sudah Al-Ikhlas sudah juga. Lalu kemudian, ya, keutamaan juga Bapak Ibu kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas itu bisa melindungi kita dari gangguan jin. Jadi ibu kalau sakit atau suka melihat jin, berarti dalam diri ibu sudah ada jin. Oleh karenanya bisa ngeruqyah diri sendiri. Ingat Bapak Ibu ya, kita tidak bisa melihat jin, sudah disebutkan dalam Quran. Jin bisa melihat kalian dari arah mana yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sedangkan kita tidak bisa melihat jin. Kalau kita bisa melihat jin, dua kemungkinan. Yang pertama, jin menampakkan dirinya di mata kita ini Bapak Ibu. Yang kedua, sudah ada jin dalam diri kita. Pahamnya? Nah, makanya ibu baca surat
An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian dilanjutkan surat Al-Fatihah, ayat kursi, tambahannya ayat kursi. Saya sudah jelaskan ya. Jin itu Bapak Ibu bisa berubah menjadi manusia, bisa berubah menjadi anjing hitam, bisa berubah menjadi hewan-hewan yang fasik. Contoh jin yang berubah menjadi manusia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal. Lalu kemudian pada suatu malam datanglah laki-laki yang mencuri. Akhirnya ditangkap oleh Abu Hurairah. Apa kata laki-laki ini? Wahai Abu Hurairah, tolong kasihanilah aku. Aku punya keluarga, dia belum makan. Akhirnya Abu Hurairah iba Bapak Ibu. Dilepaskanlah laki-laki ini. Lalu kemudian besok paginya Nabi yang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, nah Nabi bisa tahu, kata Abu Hurairah. Kan dapat wahyu Bapak Ibu. Nabi dapat wahyu. Akhirnya kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam ada seorang laki-laki, dia mencuri, saya tangkap. Lalu kemudian dia berkata, keluarganya belum makan. Akhirnya aku lepaskan. Besok laki-laki itu akan datang lagi, kata Nabi. Kata Abu Hurairah dalam hati, masa sih? Dan saya ingin membuktikan perkataan Nabi itu benar. Abu Hurairah menunggu lagi. Ternyata malamnya setannya ada lagi, laki-laki itu ada lagi, orang yang sama. 3 hari Bapak Ibu. Kata Nabi, besok akan datang lagi. Saya akan buktikan perkataan Nabi benar, katanya. Akhirnya hari ketiga ternyata orang yang sama. Tapi tetap dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sebelum dilepaskan kata laki-laki ini, wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku beritahu suatu ilmu yang dimana kalau kamu baca ilmu itu, ayat tersebut, kamu tidak akan diganggu oleh jin. Apa itu? Kata Abu Hurairah, kamu baca ayat kursi sebelum tidur. Saya nggak percaya, kata Abu Hurairah. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak percaya, kata Abu Hurairah, sebelum aku sebelum aku laporkan kepada Nabi tentang apa yang kau ajarkan kepadaku ini. Akhirnya pagi-paginya kata Nabi, orang yang sama kan, kata Nabi. Benar Rasulullah. Tahukah kamu 3 orang berturut-turut itu, kata Nabi, sesungguhnya dia adalah setan. Kali ini kata Nabi, dia benar. Apa yang diajarkan kepadamu? Ya Rasulullah, dia ngajarin ke ayat kursi. Sebelum tidur baca ayat kursi. Shadaqaka wa huwa kadzub, kata Nabi. Sungguh benar dia kali ini walaupun dia tukang dusta. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi setan bisa berubah menjadi manusia. Setan bisa berubah jadi anjing hitam. Karena anjing hitam itu dalam sebuah riwayat itu adalah jin Bapak Ibu, setan. Kan tidak semua anjing hitam Ibu, wah ini jin, ini jin, ini jin. Enggak juga Bapak Ibu ya. Mohon paham sampai di sini. Kita lanjutkan. Saya aja bacakan Bapak Ibu ya, karena waktunya mau habis. Barang siapa di hadis ini yang membaca 30 ayat dalam Al-Qur'an. Surat apa itu? Yang Ibu biasa baca. Al-Mulk. Apa awalnya? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu baca sampai selesai, kata Nabi, dia akan diberi syafaat oleh surat Al-Mulk tersebut. Jadi Ibu baca surat Al-Mulk. Yang jelas itu adalah Al-Mulk, Al-Kahfi, satu lagi nih, Al-Baqarah Bapak Ibu. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah atau di riwayat yang lain, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat beribadah, bukan tempat baca Quran. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka jin-jin yang ada di rumahnya itu akan kabur, akan pergi Bapak Ibu. Itu keutamaan surah Al-Baqarah. Semuanya 2,5 juz, bukan ayat kursinya doang Bapak Ibu. Akhirnya, nah, barang siapa yang membaca 2 Al-Baqarah, ada juga hadisnya, maka dia akan dicukupkan.
Nah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka kita akan dicukupkan. Dicukupkan apa? Hari itu kita dicukupkan rezekinya, kesehatan kita, keadaan kita, semuanya Bapak Ibu dicukupkan. Sudah berapa tadi? Pertama, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi menjaga kita ketika kita tidur, kita akan terjaga. Al-Baqarah keutamaannya apa? Mengusir jin. Kan ayat kursi juga termasuk surah Al-Baqarah. Al-Mulk, apa Bapak Ibu? Nah, nanti akan mensyafaat kita di akhirat. Yasin? Belum ada ya Yasinnya. Nanti saja Bapak Ibu kita bahas kalau Yasin. Karena hadisnya terlalu lemah. Nah, terus surat Al-Kahfi belum. Surat Al-Kahfi akan bagus ya, menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Minimal 10 ayat yang kita hafal. Tapi kalau ibu baca dari awal sampai akhir, dari ayat 1 sampai 110, maka kita akan mendapatkan cahaya sampai pekan depan dan mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini dia ada hadisnya Bapak Ibu ya. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari kalau dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau ibu punya rumah baru, nah ini ingat Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah pakai menyan, nggak usah pakai bunga sekian bunga 9 warna, 7 warna atau apalah. Nggak perlu Bapak Ibu. Ibu baca Al-Baqarah selesai. Namun di kita baca surat apa? Yasin. Tetap nggak dapat pahala. Tetap tidak dapat pahala Bapak Ibu. Ya.